Selamat sore, hari ini Minggu 7 Januari 2024 dari Perpustakaan Baca di Batara Nila. Hari ini pada konten yang rekan-rekan dapat saksikan. Nah, saya akan membaca sebuah buku lama ya, sebuah pengantar buku yang ditulis ya, judul bukunya adalah ini ya. Nah, ini fotokopiannya. Saya ingin baca nanti daftar kata pengantar dari buku ini. Judulnya adalah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Nah, penulisnya adalah C. Verhaak dan R. Haryono Imam. Nah, kalau di sini buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama tahun 1997. Nah, buku ini merupakan salah satu koleksi dari atau miliknya dari Perpustakaan Baca di Batara Nila ya. Nah, pada daftar isinya ya, buku ini berjumlah 193 halaman ya, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 3 bagian dan 9 bab ya. Nah, bagian pertama akan membahas cara kerja ilmu pengetahuan dan filsafat. Bagian kedua tentang sekitar kepastian dan kebenaran pengetahuan. Kemudian bagian ketiga tentang anggapan-anggapan pokok filsafat ilmu pengetahuan selama masa modern ya. Nah, kemudian bab per babnya. Bab 1 membahas tentang kedudukan dan pendekatan filsafat ilmu pengetahuan. Pertama, tentang kedudukan filsafat ilmu pengetahuan dalam sistematika filsafat. Kedua, pemahaman tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian sebenarnya baru masuk ke bagian pertama setelah. Nah, bagian pertama ini dimulai dari bab 2 yang membahas tentang beberapa azas logika, 1 ciri khas hukum logika, dan 2 silogisme hipotetis. Tulisnya demikian. Bab 3 membahas tentang cara kerja ilmu pengetahuan empiris ya. Strip kurung buka induksi atau kurung tutup ya. Nah, pertama cara kerja ilmu-ilmu alam, dan kedua cara kerja ilmu-ilmu kemanusiaan. Bab 4 membahas tentang cara kerja ilmu-ilmu pasti atau tadi deduksi ya. Nah, dimulai dari yang pertama, awal mula ilmu-ilmu pasti. 2, bidang-bidang yang pernah dicakup ilmu pasti. 3, ilmu-ilmu pasti pada masa klasiknya. Dan 4, kenisbian sistem ilmu pasti. Kemudian yang kelima juga ada penyelidikan modern tentang dasar-dasar ilmu pasti. Dan keenam, susunan matematika dan logika modern ya. Nah, bab 4 ini terdiri dari 6 bahasan. Nah, kemudian pada bab 5 ya. Nah, ini masih masuk bagian pertama, bab terakhir dari bagian pertama, bab 5 ini, yaitu membahas tentang cara kerja filsafat dan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama adalah cara kerja filsafat secara umum,
Kedua, apakah ada satu cara kerja filsafat? Tanda tanya. Yang ketiga, cara kerja filsafat ilmu pengetahuan. Ya, nah ini sampai halaman 107 nih. Nah, setelah itu baru masuk pada bagian kedua ya. Nah, yang membahas sekitar kepastian dan kebenaran pengetahuan. Ya. Pada bagian kedua ini dimulai dari bab 6 ya, yang membahas taraf-taraf kepastian, strip subjektivitas dan objektivitas. Pertama, taraf-taraf kepastian dalam ilmu empiris dan ilmu pasti. Yang kedua, refleksi dan evaluasi filsafat atas data-data itu. Kemudian bab ketujuh ya, membahas tentang ada tidaknya kebenaran, strip kebenaran itu apa. Nah, tanda tanya. Pertama ada membahas tentang paham tentang dalam tanda petik benar dan tepat dalam ilmu-ilmu. Dua, refleksi filsafat atas ada tidaknya kebenaran. Nah, bagian kedua hanya terdiri dari dua bab tersebut. Nah, kemudian masuk ke bagian ketiga yang membahas anggapan-anggapan pokok filsafat ilmu pengetahuan selama masa modern. Bab 8 berbicara tentang perkembangan sampai abad ke-19. Nah, pertama membahas tentang Francis Bacon ya. Buka kurung 1561 sampai 1626 tutup kurung. Kemudian 2, perkembangan sampai dengan Hume dan Kant. Nah, ketiga membahas tentang John Stuart Mill 1806 sampai dengan 1873. Nah, kemudian beranjak ke bab 9 yang membahas tentang anggapan-anggapan pokok filsafat ilmu pengetahuan pada abad ke-20. Pertama membahas tentang lingkaran Wina, kedua membahas tentang Karl Raimund Popper. Ya. Nah, kemudian 3, filsafat ilmu baru, 4, pembaharuan epistemologis dalam ilmu-ilmu sosial historis. Kemudian diikuti dengan penutup daftar nama dan aliran, daftar kepustakaan, dan terakhir tentang penulis sampai halaman 193. Itu tadi isi daftar isi dari buku Filsafat Ilmu Pengetahuan. Nah, kenapa saya baca buku ini? Saya kira kebetulan saya juga mengampu mata kuliah mulai semester lalu. Saya mengampu mata kuliah Filsafat Ilmu di program studi Magister Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Nah, saya kira ke depan saya akan baca secara lebih mendalam lagi. Nah, barangkali ada hal-hal penting yang bisa saya ambil untuk menyempurnakan materi atau bahan-bahan kuliah untuk mata kuliah filsafat ilmu ini. Selanjutnya saya akan mencoba membaca tahap pertama ini ya, membaca hampir 2,5 halaman ya, kata pengantar dari buku ini gitu ya. Nah,
sebelum kita baca bukunya, kita baca dulu kata pengantar dari buku ini. Kita mulai saja pada paragraf pertama. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat yang secara khusus diminati sejak abad ke-17. Namun, semenjak pertengahan abad ke-20 ini telah mengalami perkembangan sedemikian besar sehingga tidak seorang pun sanggup mengikuti langkah-langkah perkembangannya yang begitu beragam ke arah berbagai jurusan. Pertama-tama ini disebabkan oleh jumlah ilmu pengetahuan yang masing-masing cabangnya tak henti-hentinya bertumbuh terus. Perkembangan itu sendiri meningkatkan implikasi-implikasi ilmu pengetahuan yang sangat beragam dan meresapi segala bidang kehidupan manusia secara mendalam. Yang diusahakan dalam buku ini ialah suatu pembahasan falsafi atas ilmu pengetahuan yang berangkat dari kekhasan cara kerja ilmu-ilmu bersangkutan. Berbeda dari beberapa aliran yang berpendapat bahwa filsafat ilmu pengetahuan hanya mengurusi cara kerja ilmu pengetahuan, kami punya minat dan keprihatinan yang lebih luas. Selain itu, kerap kali filsafat ilmu pengetahuan diberi batasan tegas dari filsafat pengetahuan. Nah, menarik nih ya. Selain itu, kerap kali filsafat ilmu pengetahuan diberi batasan tegas dari filsafat pengetahuan. Ya. Nah, di sini saya tidak mengikuti pandangan itu ya, dalam buku ini. Maka, dalam buku ini selain pembahasan atas cara kerja ilmu pengetahuan dan beberapa asas logika formal, Anda akan menjumpai pembahasan seputar masalah kebenaran, kepastian, dan kepercayaan. Pembahasan masalah-masalah yang mendasar ini tidak pernah merupakan bidang dalam ilmu pengetahuan, namun terletak di luar ilmu pengetahuan bersangkutan. Selain pembahasan yang agak tematis tersebut, dalam buku ini disajikan pembahasan yang agak historis mengenai anggapan beberapa tokoh atau aliran pemikiran yang menonjol dan menentukan selama masa modern ini. Paragraf berikutnya, paragraf ketiga. Cara yang paling baik untuk mempelajari buku ini tentunya mulai dari bab demi bab, karena pembahasan dalam buku ini mengandaikan suatu kesinambungan pengertian. Namun, sebagai pegangan bagi pembaca, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa bab yang tidak sama pentingnya dengan yang lainnya. Untuk dapat mengikuti bagian-bagian berikutnya, tidak perlu semua bagian dipelajari secara lengkap terlebih dahulu. Umpamanya, uraian teknis mengenai logika formal yang diberikan dengan maksud agar pembaca dapat dengan baik melihat apa yang dimaksudkan dengan hukum logis serta kedudukan hukum logis dalam cara kerja ilmu pengetahuan empiris. Uraian logika formal di sini mengikuti notasi dari para ahli logika Polandia, Łukasiewicz dan Bocheneski yang menurut saya amat ringkas. Atau umpamanya catatan agak rinci mengenai Francis Bacon yang kerap kali dianaktirikan dalam buku-buku sejarah filsafat.
tidak mutlak dimengerti penuh untuk mengikuti bagian-bagian selanjutnya. Ada baiknya juga diketahui bahwa seluruh bagian mengenai analisa cara kerja ilmu-ilmu empiris sebagian besar dipengaruhi pemikiran Popper secara mendalam. Titik. Paragraf berikutnya, paragraf 4. Buku ini berawal dari teks mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang sejak tahun 1980 kami berikan di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara. Ada bagian-bagian tertentu yang berasal dari mata kuliah Logika Lanjutan dan Sejarah Filsafat Barat. Maka dari itu, jelaslah kiranya bahwa beberapa bagian mungkin agak sulit diikuti oleh pembaca yang belum berkenalan dengan logika dan sejarah pemikiran Barat. Meski begitu, sebisa mungkin kami mengusahakan pembahasan yang agak mudah dimengerti. Sejak semula mempersiapkan kuliah filsafat ilmu pengetahuan, kami amat banyak berhutang budi pada khasanah bacaan kuno maupun modern. Begitu banyak inspirasi yang sulit untuk dicantumkan kembali. Entah karena waktu maupun karena kurang begitu relevan mengingat sifat buku ini. Maka dari itu, buku ini tidak menggunakan catatan kaki. Di sini hanya disertakan daftar kepustakaan singkat dengan beberapa catatan yang diharapkan bisa membantu pembaca yang punya minat lebih dalam. Titik. Paragraf berikutnya. Dalam persiapan teks buku ini, strip mulai dari penulisan, kembali melengkapi bahan yang dirasakan kurang dan tambahan beberapa teks baru, masukan-masukan serta penyuntingan, strip lagi, penulis amat sangat dibantu oleh saudara R. Haryono Imam, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara. Tanpa bantuan dan kerjasama itu, buku ini belum tentu akan terbit juga. Pada kesempatan ini, paragraf terakhir saya ulangi. Pada kesempatan ini juga saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang secara langsung atau tidak langsung memberikan sumbangannya sehingga buku ini dapat terwujud. Titik 2. Rekan-rekan seprofesi, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara yang senantiasa memberikan kritik dan komentar yang berarti, dan penerbit Gramedia yang bersedia menerbitkannya. Jakarta, 5 Februari 1989, Chris Verhaags SC. Ya, ini sepertinya buku yang ditulis oleh penulis Chris Verhaags SC atau ya. Kalau kita baca kata pengantarnya, ini ditulis pada 5 Februari 1989, 34 tahun yang lalu. Nah, ketika itu usia saya masih 1 tahun. Ya. Nah, semoga deskripsi bacaan tadi menjadi jalan ya bagi kita ketika untuk nanti membaca, memahami secara lebih lanjut isi dari buku-buku atau bab-bab dalam buku ini. Nah, sementara bagian pengantar dan daftar isi dulu yang bisa saya bacakan. Ya, ke depan saya pikir saya akan banyak membaca buku-buku ya untuk dijadikan konten yang akan saya upload di channel saya ya, di channel YouTube Purwanto Putra. Nah, ada begitu banyak buku-buku di perpustakaan baca di Bataranila ya, yang barangkali rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara para akademisi, mahasiswa
jika ingin melihat, mengakses atau memanfaatkan sumber daya yang ada di perpustakaan baca di Bataranila, nah, silahkan saja ditunggu kunjungannya ke perpustakaan baca di Bataranila. Semoga keberadaan perpustakaan ini dengan koleksi-koleksi dan fasilitas yang ada di dalamnya akan membawa kebermanfaatan positif ya bagi kita dan bagi rekan-rekan semua ke depannya. Demikian rekaman atau catatan singkat ya dari video yang dibuat atau direkam pada hari Minggu 7 Januari 2024 ya. Sekian, nah, semoga kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan ya. Silahkan saja jika nanti ada usulan-usulan terkait konten-konten yang ke depan akan terus diproduksi dan di posting di akun sosial media YouTube Purwanta Putra. See you. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.